Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dengan kembali menyimak tayangan grafis berikut ini. Ya pemirsa, saya kembali menyampaikan ini adalah statement dari mantan Hakim Konstitusi, ini koleganya Pak Marwarar juga, yaitu Pak Arjono, yang mengatakan bahwa perlu bukti yang kuat untuk bisa meyakinkan hakim bahwa ada pengurangan suara. Ya, ini memang satu upaya yang harus dilakukan oleh penggugat untuk menunjukkan bukti-bukti ya Pak ya. Tapi kalau tadi kita lihat keterangan saksi Pak, apakah ada bisa cara lain yang dibenarkan oleh pengadilan, Mahkamah Konstitusi sendiri untuk membawa keterangan-keterangan saksi yang melihat secara langsung tetapi orangnya tidak di persidangan? Ya, ini saya kira merupakan suatu hal yang harus diupayakan di dalam suatu pemilihan yang demikian luas secara nasional seperti Indonesia ini. Ini kan masalah teknis saja Pak ya, masalah kondisi teknis geografis ini, gitu loh. Dimana kalau dikatakan oleh Habibur Rahman tadi bahwa karena masalah kuota, dia hanya membawa saksi yang berada di level atas yang bisa menerima laporan dari seluruh jajaran di bawah. Tetapi tetap saja itu bahwa kualifikasi kesaksian seperti itu tetap kesaksian di auditu. Jikalau memang menghendaki ada satu terobosan seperti ini, tentunya kalau mau memperkokoh ada suatu keadaan yang benar-benar secara otentik terjadi merupakan pelanggaran, harusnya saksi-saksi yang melapor itu memberikan suatu keterangan yang mungkin dipersamakan. Kalau di negara Anglo-Saxon itu disebut affidavit. Affidavit ini kalau di kita surat keterangan tetapi diberikan dengan pengukuhan di bawah sumpah. Misalnya setiap orang harus di bawah sumpah. Di bawah sumpah. Jadi tertulis pun bisa, tertulis di bawah, jarak jauh juga bisa sebenarnya. Ya, saya kira bisa di bawah sumpah, dan tentu saja kemudian itu bisa diajukan sebagai hal, karena memang ini kan kita harus mencoba meyakinkan hakim. Iya, saya khawatir begini Pak Marwarar, ketika dalam waktu yang dalam tanda petik terlalu singkat untuk hakim MK melakukan persidangan dengan kondisi saksi-saksi yang seperti Anda katakan tadi, ternyata keputusan MK tidak sesuai dengan harapan penggugat, bisa dipermasalahkan lagi hal teknis seperti ini. Malah MK-nya yang di-MK-kan. Bisa nggak MK di-MK-kan? Jadi inilah saya kira kalau memang kalau ada sengketa sudah dibawa kepada pihak ketiga yang netral, yang di dalam konstitusi kita dalam hal ini sengketa pilpres dibawa kepada lembaga independen itu seperti MK, dia adalah suatu lembaga yang harus kita percayai sebenarnya. Ini sudah gerbang terakhir juga kan MK. Terlepas dari masalah yang lalu itu, ya MK itu adalah pihak yang harus dipercaya. Tetapi juga MK itu juga harus menempatkan diri sedemikian rupa sesuai dengan prinsip konstitusi, dia harus independen, imparsial. Dia tidak hanya merupakan lip service, tetapi dia juga dituntut pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, independensi dan imparsialitasnya itu harus bisa dilihat oleh rakyat, dipertanggungjawabkan dalam cara bagaimana dia menggunakan kewenangannya, yaitu dalam pertimbangan itu sendiri. Dia kalau mau menyampingkan suatu keterangan, dia menjelaskan apa dasarnya, apa alasannya. Demikian juga kalau dia menerima keterangan atau kesaksian dari pihak pasangan nomor 2, apa alasan, apa dasarnya. Dan yang menarik ini kalau saya kembali ke Pak Alexander, Pak Alex, tadi statement dari Mas Habibur Rahman bahwa sebenarnya keterangan dari saksi-saksi pada persidangan hari ini sebenarnya cukup melegakan bagi pihaknya karena ada harapan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta. Komentar Anda bagaimana? Ya, ini kan subjektivitas dari Bung Habibur Rahman ya. Kita justru melihat dari angle yang berbeda gitu. Bahkan setelah saksi-saksi dari Jawa Tengah menyampaikan keterangannya, kami dari tim kuasa hukum pihak terkait merasa tidak perlu bertanya lagi karena apa yang disampaikan, maksudnya fakta-fakta yang disampaikan berdasarkan pertanyaan para hakim udah sangat jelas gitu, mengarah bahwa keterangan yang disampaikan pertama bersifat de auditu, nggak dialami sendiri, nggak didengar oleh para saksi tersebut. Kemudian kedua, keterangannya tersebut bersifat sporadis, dugaan atau tuduhan adanya pelanggaran administratif yang sifatnya sporadis, bahkan ada 1-2 suara aja dari sekian ratus suara, misalnya yang diduga bermasalah. Kemudian politik uang pun tidak spesifik, dibilang siapa
pelakunya siapa yang dipengaruhi, dan seterusnya. Jadi kita justru merasa bahwa pemeriksaan saksi-saksi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dua provinsi besar yang menyumbang suara yang signifikan bagi Jokowi JK, itu justru melegakan gitu, bahwa syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang itu kan kalau ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan menurut kami saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon hari ini itu sama sekali jauh ya dari kriteria terstruktur, sistematis, dan masif yang mereka sampaikan. Ini kita belum dengar. Ya. Tapi kalau menurut Anda, Pak Alex, ini menurut Anda loh ya, kenapa kalau tim Prabowo Hatta kok sangat yakin dan percaya diri sekali terhadap keterangan saksi yang disampaikan itu? Ya, ya masing-masing seperti yang saya katakan tadi kan, punya subjektivitas dalam menilai suatu fakta. Dan kita serahkan kepada majelis hakim yang akan memutus ya, berdasarkan penilaian dari hakim konstitusi, dan kita percaya bahwa fakta persidangan akan mengarahkan putusan kalau tidak ada perubahan yang sangat signifikan dan drastis itu ke arah penguatan putusan KPU. Apakah PDI Perjuangan atau dalam hal ini tim kuasa hukum Jokowi JK perlu melakukan upaya pembuktian silang terhadap gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo Hatta? Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang sama kepada tiga pihak ini, pemohon, termohon, dan pihak terkait, untuk menghadirkan saksi maupun saksi ahli dalam jumlah yang sama. Hari ini diberikan kesempatan kepada pemohon sejumlah 25 orang saksi, kemudian hari Senin itu kepada termohon, KPU, dan dari Pak Jokowi JK pihak terkait ya. Dan kita sudah menyiapkan saksi-saksi sejumlah 25 orang untuk ditampilkan di putaran pertama pada hari Senin ya. Jadi kita sudah siapkan, bahkan saksi-saksi tersebut standby untuk diperiksa hari ini. Tapi karena tidak memungkinkan, maka digeser kepada hari Senin. Bagaimana memilih ke-25 orang saksi-saksi ini, Pak Alex? Apakah jangan-jangan sama juga dengan saksi yang dipilih oleh tim kuasa hukum Prabowo Hatta? Oh ya, tentunya kita sangat selektif dalam memilihnya. Kita melihat apa yang mereka tampilkan hari ini, argumen-argumen apa yang mereka sampaikan, di daerah mana, di provinsi mana, dan kita akan berusaha menghadirkan saksi-saksi yang untuk mengcounter argumen-argumen mereka di daerah-daerah yang tentunya relevan dengan apa yang mereka sampaikan hari ini. Dan tugas dari saksi-saksi yang kita hadirkan adalah ya untuk mengcounter argumen yang disampaikan oleh saksi para pemohon hari ini. Ya, singkat saja Pak Alex, Anda yakin gugatan dari tim Prabowo Hatta akan ditolak oleh mahkamah? Kami yakin kalau tidak ada perubahan yang sangat drastis dan itu kami ragu akan terjadi, maka harusnya Mahkamah Konstitusi akan sejalan dengan putusan KPU. Baik, Pak Alex, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bergabung kembali dalam persidangan. Sukses buat Anda. Ya, sukses terima juga. kasih. Baik. Yuk. Itu tadi sambungan langsung dengan Pak Alexander Lai, dan ini sesaat lagi nih Pak, rencananya kan mahkamah akan melanjutkan persidangan pemeriksaan saksi-saksi. Apa yang bisa Anda sampaikan selaku hakim yang pernah berdinas di Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang sekarang sedang melakukan tugas yang cukup berat dan di akuarium ini Pak, disorot oleh masyarakat seluruh Indonesia? Ya, saya kira inilah suatu kejelian juga untuk bisa menggali, yaitu tentang apa yang diterangkan ini harus konsisten dengan apa yang didalilkan oleh para pemohon itu, sehingga di luar itu tentu relevansinya menjadi sangat kurang. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran TSM yang disebutkan terstruktur, itu juga harus dilihat apakah misalnya angkanya benar-benar mencapai, misalnya bisa dilihat masif. Sebenarnya masif itu kalau di dalam rumusan yang pernah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dia sebenarnya di daerah pemilihan itu terjadi di hampir seluruh tempat, ya kan? Jadi bukan hanya angkanya saja, tetapi juga adalah termaksud tempat pelanggaran itu. Nah, ini barangkali yang saya kira harus diarahkan betul untuk dilihat dan dicoba digali oleh hakim dari saksi-saksi ini. Tapi Pak, kalau logika berpikir sederhananya nih ya, misalnya kalau memang seseorang menang di banyak tempat, masa
serta-merta kita katakan memang itu ada upaya TSM dari pemenang gitu kan. Lah, emangnya setiap pemenang pasti harus melakukan segala cara gitu. Siapa tahu memang rakyat memilih dia untuk menang gitu. Ya saya kira begitulah, namanya hanya dua calon kan, dua pasangan. Tentu 50-50 dia punya kans ini kan. Apapun yang terjadi, dan saya kira sekarang dengan keterbukaan itu semua informasi tentang pasangan calon akan diketahui oleh rakyat. Dan dengan keterbukaan seperti itu dan informasi yang sampai, kalau maupun dikatakan secara rasional, mereka bisa menentukan pilihannya mana yang terbaik bagi dirinya dan bagi bangsa ini. Saya kira juga kalaupun pemilihnya juga tidak rasional, tentu ada pimpinan-pimpinan secara sosial, kultural, adat, dan lain-lain yang bisa mengarahkan itu secara katakanlah layak, sehingga mereka bisa mengatakan pilihlah yang dianggap terbaik untuk bangsa. Jadi kans 50% ya bisa menjadi 100% di satu kubu tertentu, dan tidak perlu harus terlalu kita mencurigai hal-hal semacam itu. Kecuali kalau bisa dilihat bahwa penyelenggara pemilu betul-betul menginginkan satu kekacauan tentang itu. Dan ini kan tidak terlihat ada upaya seperti itu kan. Saya kira karena sebelumnya Bapak pasti masih ingat bahwa kedua pasang calon presiden juga menyatakan percaya kepada penyelenggara pemilu kan. Setelah percaya kepada penyelenggara pemilu, hasilnya keluar, sekarang nggak percaya pada penyelenggara pemilu. Jadi nanti kepada MK juga bisa jadi nggak seperti itu Pak? Kalau hasilnya tidak sesuai, nggak percaya sama MK juga? Ya saya kira pasti ada kemungkinan semacam ini, dan inilah yang menjadi suatu kendala bagaimana sebenarnya untuk bisa mendidik masyarakat juga mempercayai, dan kemudian karena percaya itu dia dengan sukarela bisa melaksanakan putusan itu. Dan seandainya semua hasil pemilu presiden ini bisa diterima oleh kedua belah pihak nanti, baik kalah atau menang, tentu saja semua sikap itu akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi pemenang juga. Yang menang kita semua. Singkat saja Pak, tidak ada perpanjangan waktu kira-kira tanggal 21 Agustus 22 seterusnya, ada perpanjangan waktu kayak sepak bola itu? Saya menduga mereka akan time frame yang ditentukan itu mereka akan lalui, saya kira sesuai dengan itu. Dan tentu mereka akan kerja siang dan malam ini. Pengalaman kita adalah seperti itu. Mereka sesudah hari ini sidang, mereka akan membahas itu lagi nanti tengah malam, dan para staf akan memasukkan itu di dalam badan putusan, sehingga tiap hari perkembangannya akan bisa terpantau dan diikuti dengan intensif. Dan kita sebagai rakyat jangan cuma dukung doa, tapi dukung kirim suplemen buat jaga kesehatan hakim konstitusi. Baik, Pak Murardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih malam, ya, Pak. terima kasih ya.